Selamat datang di kuliah perilaku dinamik proses yang dikendalikan secara umpan balik. Kali ini kita akan membahas mengenai kelakuan dinamik proses yang dikendalikan secara umpan balik. Harapannya adalah mahasiswa dapat memahami pengaruh dari suatu sistem pengendali terhadap kelakuan dinamik dari suatu proses. Nah, kemudian dengan memahami pengaruh dari sistem pengendali tersebut, mahasiswa dapat mengestimasi kira-kira sistem pengendali mana yang cocok untuk suatu proses. Ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari, yaitu mengenai diagram blok dan respon untuk rangkaian tertutup. Kemudian pengaruh dari masing-masing pengendali yang biasa dipakai dalam sistem pengendali di pabrik kimia, yaitu pengendali-pengendali proporsional, pengendali integral, dan derivatif. Yang terakhir kita akan melihat pengaruh pengendali gabungan. Mari kita mulai dengan diagram blok. Berikut ini adalah diagram blok yang biasanya kita buat untuk suatu proses yang dikendalikan. Di sini pengendaliannya itu dilakukan secara feedback atau umpan balik. Anda bisa lihat di sini bahwa kita memiliki proses. Prosesnya itu digambarkan dalam kotak ini. Dan biasanya dalam proses itu kita memisahkan antara fungsi transfer yang diakibatkan oleh gangguan dari luar dan fungsi transfer untuk input yang dikendalikan. Nah, kemudian keluaran dari proses tersebut dalam variabel Y itu biasanya merupakan variabel pengontrol yang diukur kemudian dibandingkan dengan nilai set point dan kemudian selisihnya dikirim ke alat pengendali. Alat pengendali akan mengirimkan order kepada alat kendali akhir yang kemudian memanipulasi nilai variabel masukan yang dikontrol. Respon rangkaian tertutup untuk diagram blok barusan dapat dianalisis dengan melihat kepada hubungan input-output yang ada di tiap-tiap blok. Pertama, kita punya proses. Proses itu dapat diwakili oleh fungsi berikut. YS ada keluaran dari proses, itu sama dengan GP, fungsi transfer proses dikali dengan MS ditambah GD, fungsi transfer untuk gangguan atau disturbance, dikali dengan D, suatu fungsi yang mewakili gangguan. Kemudian ada hubungan input-output untuk alat ukur, Y measurement itu sama dengan GM, fungsi transfer untuk pengukuran dikali dengan variabel output dari proses. Di bagian pengendali ada dua fungsi yang mewakili proses dalam alat kendali. Yang pertama itu adalah error, itu sama dengan perbedaan antara Y set point dengan Y yang diukur. Kemudian ada CS, itu sama dengan fungsi transfer dari alat pengendali kita dikali dengan error. Kemudian ada hubungan input-output untuk alat kendali akhir, MS, yaitu variabel masukan yang dimanipulasi, sama dengan GF, fungsi transfer untuk alat kendali akhir dikali dengan CS. Nah, tentu dengan begitu banyak
fungsi transfer yang ada terlibat dalam suatu proses yang dikendalikan secara umpan balik menjadikan analisis itu menjadi sangat rumit. Hubungan output input yang banyak tersebut sebenarnya bisa kita sederhanakan. Nah, mari perhatikan diagram di sini. Kita bisa membuat suatu fungsi transfer keseluruhan yang dapat mewakili satu diagram ini. Sehingga diagram yang di depan ini nampak menjadi suatu proses overall seperti ini, di mana ada input berupa disturbance dan input berupa Y set point dan keluaran berupa YS. Nah, bagaimana kita memperoleh fungsi transfer keseluruhan ini? Mari kita lihat. Untuk memperoleh fungsi transfer keseluruhan, yang harus kita lakukan adalah menggabungkan semua persamaan untuk tiap proses yang terlibat di dalam diagram blok barusan. Nah, apabila kita menggabungkannya, kita akan memperoleh bentuk sebagai berikut. YS itu sama dengan GP dikali dengan GF dikali dengan GC dibagi 1 ditambah GP, GF, GC, GM dikali dengan Y set point. Di bagian disturbance, kita memperoleh fungsi transfer yang hampir sama dengan perbedaan hanyalah di pembilang berupa GD. Nah, di bagian kiri yang menghubungkan output Y dengan Y set point itu bisa kita ubah menjadi fungsi transfer G set point. Sedangkan bagian kanan persamaan dapat kita sederhanakan menjadi GL atau G load. Sehingga respon keseluruhan itu menjadi sangat sederhana. Y set point, Y sama dengan G set point dikali dengan Y set point ditambah GL dikali DS. Di mana G set point tadi itu adalah sama dengan GP GF GC dibagi 1 ditambah GP GF GC dan GM. Nah, atau kita bisa mempersingkat GP, GF, dan GC itu menjadi cukup dengan G. Untuk G load hampir sama dengan G set point, hanya menggunakan pembilang berupa G disturbance. Nah, Anda bisa lihat ke contoh berikut ini. Di sini kita memiliki sebuah tangki
yang dialiri oleh aliran masuk FM dengan ketinggian air di dalam tangki berupa H. Keluaran dari tangki berupa flow keluar dikendalikan berdasarkan ketinggian air yang diukur. Ketinggian air yang diukur ini kemudian dilewatkan oleh sensor dan dikirim sebagai HM. HM ini kemudian akan dibandingkan oleh unit pengendali dengan H set point. Nilai error ini kemudian akan dikonversi oleh unit pengendali sehingga akan mengeluarkan suatu order kepada alat kendali akhir. Nah, kalau Anda perhatikan dari neraca massa, kita bisa memodelkan tangki tersebut. Kita akan memperoleh transformasi Laplace dalam variabel penyimpangan untuk model tangki di atas adalah HS itu sama dengan 1/AS dikali FM dikurang 1/AS dikali dengan FK. Apabila kita menggunakan alat ukur berupa variabel capacitance difference pressure transducer dengan delta P sama dengan alpha dikali H, kita akan memperoleh fungsi transfer H terukur sama dengan Kp dikali alpha dibagi dengan tau kuadrat S kuadrat ditambah 2 zeta tau S ditambah 1 dikali dengan H dari proses. Nah, pada unit pengendali kita akan memperoleh error itu tetap sama dengan perbedaan H set point dengan H yang terukur. Dan dalam contoh ini, apabila kita menggunakan pengendali proporsional integral, kita akan memperoleh bahwa CS itu sama dengan KC dikali 1 ditambah 1 IS dikali dengan error yang berasal dari perhitungan pengendali. Kerangan pengendali dapat berupa kerangan berorder 1 ataupun berorder 2. Di sini kita bisa memodelkan bahwa kerangan memanipulasi flow keluar sehingga flow keluar itu sama dengan K VAF dibagi dengan tau VAF dikali S ditambah 1 dikali dengan C dalam yang berasal dari controller. Secara diagram, kita akan memperoleh bentuk rangkaian tangki tadi menjadi seperti berikut ini. Nah, setelah membahas mengenai respon dinamik suatu rangkaian proses yang dikendalikan secara umpan balik, kita akan mulai melihat bagaimana pengaruh pengendali yang berbeda terhadap dinamika proses. Mari kita lihat pengaruh pengendali proporsional. Kita akan meninjau bagaimana pengaruh pengendali proporsional pada sistem order 1 dan 2. Untuk penyederhanaan, sehingga kita mudah memahami, maka kita akan mengasumsikan bahwa sensor tidak mengubah hasil variabel yang diukur. Dan juga alat ukur kendali akhir itu tidak memiliki dinamika yang berpengaruh. Fungsi transfer pengendali proporsional telah kita bahas sebelumnya, yaitu berupa KC.
Apabila kita membuat respon keseluruhan dari suatu sistem yang menggunakan pengendali proporsional, kita dapat menggunakan persamaan berikut untuk mewakili respon keseluruhannya, di mana Y output itu sama dengan GP dikali KC dibagi 1 ditambah GP dikali KC dikali dengan Y set point. Dan untuk disturbance cukup dengan GD dibagi dengan 1 ditambah GP dikali KC. Kita akan mulai meninjau bagaimana pengaruh pengendali ini pada sistem OD1. Ambil suatu sistem OD1 berikut, kita akan memperoleh bahwa fungsi transfer prosesnya itu berupa KP dibagi dengan TOPS ditambah 1, dan untuk fungsi disturbance KD dibagi dengan TOPS ditambah 1. Apabila kita substitusi nilai GP dengan KP per TOPS ditambah 1 dan GD dengan KD dibagi TOPS ditambah 1, maka persamaan respon keseluruhan sistem itu menjadi sebagai berikut. Nah, melalui penyederhanaan, bentuk persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi seperti berikut, di mana nilai KP aksen atau kutip itu sama dengan KP dikali KC dibagi 1 ditambah KP dikali KC, dan tope kutip itu menjadi tope dibagi 1 ditambah KP dikali KC. Begitu juga untuk KD kutip. Di sini kita dapat melihat bahwa sistem OD1 itu tetap ber-OD1 dengan menggunakan pengendali proporsional. Kalau kita lihat, konstanta waktu itu mengecil karena dibagi dengan 1 ditambah KP dikali KC. Sehingga yang terjadi adalah respon itu menjadi lebih cepat. Static gain juga mengecil. Ini artinya nilai respon akhir tidak pernah mencapai nilai set point baru yang diinginkan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sistem yang dikendalikan dengan pengendali proporsional ini menghasilkan offset, di mana offset itu setara dengan perbedaan antara set point baru dengan nilai respon akhir. Offset untuk servo itu sama dengan 1 dikurang KP kutip, atau sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah KP dikali KC. Secara diagramatis, Anda bisa melihat sebagai berikut. Untuk sistem dengan unit step set point, yaitu ketika kita menaikkan set point itu sebesar 1 unit step, maka ketika menggunakan pengendali proporsional, nilai output itu tidak pernah benar-benar mencapai nilai set point yang bertambah sebesar 1, melainkan kurang dari 1, di mana offsetnya itu setara dengan 1/1 ditambah KP dikali KC. Untuk unit step beban, yaitu di mana terjadi gangguan sebesar unit step, maka ketika dengan tanpa pengendali,
sistem itu akan berubah nilainya itu ke nilai set point baru, ke nilai beban yang baru, tetapi dengan pengendali ya, penyimpangan yang terjadi itu berkurang, tetapi masih ada ya sebesar offset. Nah, kalau dalam pengendalian tujuan kita itu adalah meminimalisir gangguan atau meniadakan gangguan, maka menggunakan pengendali proporsional ini gangguan itu hanya bisa diminimalisir sampai sekian. Tetap ada terjadi yang namanya perbedaan ya. Misalnya kalau kita ingin suatu sistem itu jalannya tetap di 100 derajat Celcius, kemudian karena suatu hal ya, terjadi guncangan pada sistem dan ada gangguan pada variabel masukan, maka menggunakan pengendali proporsional ini, ketika gangguan itu bersifat step atau terus menerus, sistem ini tidak dapat menghilangkan gangguan secara total, hanya bisa mengurangi. Mungkin suhunya itu tidak akan di 100 derajat, tapi bisa jadi 97 atau 8 atau bahkan di atas itu, diakibatkan oleh gangguan yang terjadi. Sekarang kita akan melihat ke sistem OD2. Dengan cara yang sama, kita bisa substitusi fungsi transfer OD2 ke persamaan servo. Di sini kita akan memperoleh persamaan yang telah disederhanakan, di mana tau aksen itu menjadi tau dibagi dengan akar 1 ditambah Kp Kc, zeta kutip itu sama dengan zeta dibagi akar 1 ditambah Kp Kc, dan Kp kutip itu hampir sama seperti yang OD1, yaitu Kp Kc dibagi 1 ditambah Kp kali Kc. Di sini lagi-lagi kita dapat menyimpulkan bahwa sistem itu tetap ber-OD2. Tetapi periode alami dan faktor peredaman lagi-lagi mengecil. Static gain juga mengecil. Dan lagi-lagi terjadi offset untuk servo sebesar 1/1 ditambah Kp dikali Kc. Nah, apabila kita ambil kesimpulan menyeluruh, maka ketika kita meningkatkan nilai Kc, yang terjadi itu adalah faktor peredaman dan periode ayunan itu berkurang, dan overshoot beserta decay ratio itu menjadi meningkat. Berikut adalah ilustrasi bagaimana pengaruh nilai Kc terhadap respon dinamik dari sistem yang sudah dikendalikan oleh pengendali proporsional. Pada nilai Kc yang rendah, sistem itu bisa menunjukkan respon underdamped. Nah, semakin tinggi nilai Kc dengan nilai zeta yang semakin kecil, maka respon itu akan semakin menuju ke respon kurang teredam. Nah, kita akan lanjutkan sekarang ke pengaruh pengendali integral. Sama seperti sebelumnya, kita akan melihat ke sistem OD1, di mana beda dengan yang sebelumnya hanya pada fungsi transfer pengendali integral yang berupa Kc dibagi dengan tau I kali S. Nah, untuk respon masalah servo sistem OD1, kita akan memperoleh
bentuk persamaannya itu menjadi sebagai berikut, di mana ini adalah fungsi transfer untuk proses dan ini adalah fungsi transfer untuk sistem pengendali integral. Dengan menyederhanakan bentuk atas dan bawah ini, kita akan memperoleh penyederhanaan sebagai berikut, di mana tau itu menjadi tau I dikali tau P dibagi dengan Kp dikali Kc, dan zeta itu adalah setengah kali akar tau I dibagi tau P Kp dikali Kc. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata menggunakan pengendali integral ini menyebabkan order sistem itu meningkat dan respon itu melambat, dibuktikan dari nilai tau-nya yang semakin besar. Kemudian kalau Anda perhatikan, pengendali integral ini menghilangkan offset, dan respon dinamik rangkaian itu dapat diatur dengan mengatur harga Kc dan tau I. Ketika kita meningkatkan nilai Kc atau menurunkan nilai tau I, maka yang terjadi adalah faktor peredaman dan periode ayunan berkurang. Kemudian overshoot dan decay ratio juga meningkat. Berikut ini adalah ilustrasi dari pengaruh dari nilai Kc dan tau I. Anda bisa melihat ketika kita menaikkan nilai Kc, respon itu semakin kurang teredam. Dan ketika kita menurunkan tau I, respon itu juga semakin kurang teredam. Nah, untuk pengendali derivatif, caranya sama. Kita gantikan fungsi transfer yang kita gunakan untuk analisis sistem OD1 pengendali proporsional dengan fungsi transfer berikut. Untuk masalah servo sistem OD1, persamaan ini dapat kita sederhanakan sehingga kita memperoleh bentuk berikut. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendali derivatif itu tidak mengubah order sistem, tetapi konstanta waktu efektif tau P-nya itu menjadi sangat besar dibanding dengan tanpa pengendali. Artinya respon itu melambat. Untuk sistem OD2, kita dapat memanipulasi persamaannya menjadi sebagai berikut. Di sini kalau Anda perhatikan, lagi-lagi terjadi hal yang mirip.
Kita akan melewatkan modul MATLAB dengan Simulink 2 untuk video ini. Berikut adalah latihan-latihan yang bisa Anda coba lakukan dan kerjakan. Tidak ada penugasan yang diberikan, tapi saya sangat berharap Anda sekalian dapat mencoba mengerjakan tugas ini. Baiklah, demikian mengenai materi kuliah hari ini. Sampai jumpa.